Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Perkenalkan, saya Nurasana dengan NIM 23030431 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di cuplikan kali ini saya ingin mempresentasikan materi mengenai menuntut ilmu dalam Islam, karya monumental umat Islam, dan juga etika dalam pengembangan ipteks. Nah, materi yang pertama itu ada menuntut ilmu dalam Islam. Nah, menuntut ilmu ini merupakan suatu kegiatan yang mananya nanti kita akan menambah wawasan kita mengenai apapun yang ingin kita pelajari. Contohnya nih, bagaimana sih perkembangan Islam dalam suatu sejarah. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu sangatlah penting bagi umat Islam. Kenapa? Karena tanpa kita menuntut ilmu, kita tidak tahu sejarah apapun yang terjadi di masa lampau. Nah, mengapa hal ini terjadi dan apa dampaknya bagi kita semua? Nah, dalil yang menjelaskan mengenai kewajiban kita untuk menuntut ilmu itu Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi betapa pentingnya kita untuk menuntut ilmu itu supaya untuk menambah pengetahuan kita. Nah, jadi setiap umat Islam itu dituntut untuk menuntut ilmu sedalam-dalamnya. Sampai ada pepatah mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, jadi betapa pentingnya ya teman-teman untuk bagaimana kita harus menuntut ilmu itu, karena memang tanpa pengetahuan kita tidak akan pernah mengenali dunia ini. Bagaimana perkembangan dunia ini kita tidak akan tahu. Nah, itulah salah satunya penting untuk menuntut ilmu. Nah, materi yang kedua itu mengenai karya monumental umat Islam. Nah, pada abad pertengahan zaman, umat Islam ini memiliki penemuan-penemuan ilmiah kayak karya monumental dalam bidang matematika, kimia, fisika, dalam bidang kedokteran dan dalam bidang kedokteran. Nah, karya-karya monumental ini yang mampu membuat umat Islam menghadapi tantangan perkembangan global. Nah, hakikat ipteks dalam Islam itu bukan hanya untuk sekedar mengenal duniawi saja, namun umat Islam dianjurkan untuk menghargai ciptaan dari Allah, mengenali semua hal yang telah ditakdirkan untuk mereka. Nah, dengan cara mengenali karya-karya monumental ini, kita dituntut untuk mengimplementasikan atau untuk mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi betapa pentingnya ya teman-teman karya monumental ini bagi sejarah perkembangan zaman kita, dan kita juga mengetahui bahwasannya umat Islam ini bisa mengikuti tantangan zaman melalui ilmu pengetahuan. Nah, integritas ipteks dalam ilmu dan juga agama ini tidak bisa dibedakan. Bukan maksudnya nggak bisa dipisahkan. Nah, agama ini adalah norma, sedangkan ilmu ini adalah pengetahuan kita. Nah, jadi kalau kita gabungkan, ilmu ini tidak akan berjalan kalau tidak kita gunakan norma dari hukum agama tadi. Nah, contohnya banyak nih orang-orang yang melenceng tentang dia pintar, tapi dia tidak menerapkan norma yang telah ditetapkan oleh agama Islam kita. Nah, sehingga dia memanfaatkan ilmu pengetahuannya itu untuk hal-hal negatif. Nah, jadi maksudnya di sini antara agama dan ilmu tidak bisa dipisahkan. Intinya tuh kayak kita nggak bisa gitu. Kalau misalnya kita ada ilmu tapi tidak menerapkan norma-norma, sama saja dianggap bohong. Kenapa? Karena setiap apapun yang kita perbuat itu akan dipertanggungjawabkan.
Nah, begitu juga dengan ilmu pengetahuan tadi. Kalau misalnya kita tidak menerapkan norma yang seharusnya kita terapkan, atau memanfaatkan ilmu yang kita dapat itu tidak sesuai dengan kaidahnya ataupun aturannya, kita akan melenceng daripada norma-norma yang telah diajarkan oleh Islam tadi. Nah, alangkah baiknya kita menggunakan ilmu pengetahuan itu sesuai dengan kebutuhan kita dan tidak menambah-nambah seperti menyalahgunakan pikiran kita atau ilmu yang kita dapatkan itu. Nah, materi yang ketiga itu mengenai etika dalam ipteks. Nah, seperti yang kita ketahui, ipteks itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sedangkan etika itu adalah sikap kita ataupun tingkah laku kita terhadap sesuatu. Nah, jadi di dalam ipteks ini perlu dikembangkan etika yang baik. Contohnya tuh kayak kita sedang melakukan penelitian nih, dan kita diminta untuk mengolah data. Nah, di dalam kita mengolah data itu, kita berpikiran untuk memasukkan data tersebut. Nah, itu salah satu sikap yang tidak baik yang digunakan oleh orang tersebut. Sebagaimana dia telah memalsukan data yang harus diperlukan dalam penelitian tersebut. Sedangkan dalam penelitian kita harus mengembangkan data yang seasli-aslinya atau tidak palsu. Nah, jadi betapa pentingnya etika dalam ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Karena kalau misalnya kita mengalami kekeliruan saja di dalam penelitian tersebut, kita akan mensalahartikan apa isi dari penelitian tersebut. Nah, jadi teman-teman, kita tuh penting sekali untuk menerapkan etika di dalam kehidupan sehari-hari. Etika ini sangat penting untuk menata hidup kita yang lebih baiknya. Yang ketiga, dengan adanya etika kita juga bersikap jujur terhadap segala sesuatu, dan kita tidak akan berniat untuk membohongi orang lain. Itu salah satu juga dengan etika. Nah, yang keempat, etika ini akan mempermudah kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau misalnya kita tuh kayak mau temui dosen gitu kan. Kalau misalnya temui dosen kan kita harus konfirmasi dulu. Nah, kalau kita mempunyai akal dan kita menerapkan etika di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan dengan sopannya untuk mengkonfirmasi pertemuan kepada dosen tersebut dengan cara mungkin misalkan kita mengkonfirmasinya itu dengan melalui chat pribadi. Nah, di sana kita harus menerapkan etika kita dalam berkomunikasi dengan dosen tersebut. Misalkan kita harus membaca assalamualaikum dulu dan juga menyebutkan nama serta kelas berapanya kita. Tak lupa pula kita mengucapkan assalamualaikum terlebih dahulu. Nah, itulah pentingnya etika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ipteks juga penting. Nah, jadi kita tuh nggak boleh lengah. Kita harus bersikap kokoh untuk menerapkan etika dalam ipteks tersebut. Nah, ketika kita menerapkan etika yang baik, kita akan menghasilkan hal yang sangat berguna bagi diri kita sendiri. Nah, juga etika ini akan membawa kita ke hal-hal yang negatif. Kalau misalnya kita nggak ada sopan santunnya atau kita semena-mena aja, orang akan menganggap kita tuh remeh gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak ada etika nih, orang bilang, apa sih orang tuh nggak ada etika, ngapain kita hargai? Nah, gitu perumpamaan etika tersebut. Nah, jadi etika dalam ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat penting, sangat dibutuhkan malahan. Nah, karena untuk menciptakan pola pikir yang jernih gitu. Baik, di cuplikan kali ini saya akan mengakhiri materi saya. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya kita sebagai umat Islam itu wajib untuk menuntut ilmu dan juga mempelajari karya-karya monumental dan sangat berharganya perjuangan umat Islam di zaman abad pertengahan. Nah, bagaimana mereka memperjuangkan ilmu pengetahuan mereka untuk mengikuti tantangan zaman yang begitu pesat. Nah, juga kita juga perlu menerapkan etika dalam suatu kegiatan sehari-hari. Nah, mungkin sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sesungguhnya kesalahan memang terdapat dari diri saya sendiri.
akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.